Selamat datang di channel ST Media dengan gue Erwin, dan ya di video kali ini sesuai dengan judul dan juga thumbnailnya yang udah kalian lihat, di sini kita akan melakukan sedikit tutorial dimana udah cukup lama kita tidak membuat konten tutorial, dan akhirnya ini konten tutorial. Dan bahkan bukan hebatnya, biasanya agak rame video yang kayak gini gitu. Karena di sini kita akan pakai handphone. By the way, sebelum kita masuk ke videonya, buat kalian yang baru aja nemu channel ini, gue akan jelasin dulu kalau channel ST Media adalah channel yang biasa membahas tentang berbagai hal yang berkaitan dengan teknologi dan juga proses-proses produksi konten kreatif. So, kalau kalian tertarik dengan hal-hal yang berkaitan dengan kedua hal tersebut, maka nggak perlu ragu, langsung aja subscribe dan aktifin tombol notifikasinya biar nggak ketinggalan update-update terbaru dari kita. Nah, beberapa waktu yang lalu, kalau kalian sempat nonton videonya, gue sempat bikin sebuah photoshoot singkat, dimana gue menangkap gambar layaknya photoshoot profesional di studio ST, jadi nggak pro-pro amat sebenarnya, dengan model seadanya ya si Eko, dan menghasilkan foto yang menurut gua cukup appealing. Tapi kalau kalian nonton videonya, waktu itu ada file yang ditunjukin adalah file straight out of kamera HP yang kita gunakan di situ, dan juga hasil editannya. Jadi memang yang gua upload di Instagram memang melalui proses mempercantik di editing dulu. Nah, video kali ini gua akan menunjukkan bagaimana gua mengedit foto-foto tersebut. Tapi disclaimer dulu, gua bukan fotografer profesional ya. Jam terbang gua masih sangat sedikit, tapi paling nggak gua paham beberapa hal, dan ya gua berusaha sharing aja apa yang gua pahami. Dan biasanya tuh gua suka dikomplain HP gua Note 9 gitu. Jadi buat ngedit agak flagship gitu kan, yang orang-orang tidak bisa recreate. Tapi di sini kita pakai si Redmi-nya lagi. Jadi kemarin di foto pakai Redmi 9 Pro ini, dan kita edit juga di Redmi 9 Pro ini. Oke, langsung aja kita akan masuk. Gua akan taruh dia di atas meja dan gua akan start record dulu. Oke, kita udah start recording, dan di sini kita akan menggunakan aplikasi Adobe Lightroom Mobile mungkin. Karena di sini tulisannya cuma Lightroom ya, tapi kita buka aja. Nah, ini dia Adobe Photoshop Lightroom. By the way, ini adalah aplikasi berbayar sebenarnya, tapi karena gua memang berlangganan Adobe Creative Cloud, kalau misalkan kalian berlangganan, kalian bisa pakai aplikasi mobile-nya secara gratis. Tinggal masukin aja akun Adobe yang berlangganan kalian dan langsung bisa dinikmati. Atau kalau kalian tidak langganan yang Adobe Creative Cloud-nya, kalian bisa langganan khusus untuk aplikasi ini aja. Itu yang membuat gue demen juga pakai Adobe SK ya. Jadi banyak keuntungannya. Oke, kita akan lihat all photos. Nah, di sini sebenarnya udah ada beberapa foto yang udah diedit, dan kita akan mengikuti langkah step by step bagaimana gue menghasilkan foto tersebut. Nah, ini menarik karena sebenarnya ketika gue foto, kalau kalian nonton videonya, ini adalah bagian foto yang gue merasa ini gue moto apaan sih gitu, yang kayak gue merasa hasilnya kurang memuaskan. Gue mau tahu apa sih? Karena memang kalau kita lihat, kita bisa klik version di sini dan kita bisa lihat file originalnya. Kalian bisa lihat ini foto yang menurut gua nggak terlalu kepake ya. Dimana skin tone Eko-nya juga udah mulai berubah, agak shifted ke merah karena sebenarnya ada lighting RGB merah di belakang sana. Gua nggak sadar waktu pengambilan foto, sehingga ya fotonya terlihat kurang menarik. Sedangkan di hasil jadinya ya kayak gini. Walaupun memang tidak terlihat seperti portrait yang memperlihatkan muka, tapi paling nggak menurut gue foto ini cukup usable kalau misalkan kalian mau pakai buat DP gitu kan, DP Instagram atau sosmed-sosmed lainnya. Dan kita akan buat foto ini. Oke, sekarang kita akan pilih reset dulu nih. Di sini ada tombol reset nih di ujung banget. Sebenarnya gue kurang suka ya pakai handphone karena layoutnya kan jadi terbatas banget. Tapi nggak apa-apa. Kita di sini harus menunjukkan, gue harus menunjukkan kalau tidak ada limitasi dalam berkarya. Nah, ini adalah file original kita. Bagaimana gue melakukan pengeditan di Adobe Lightroom ini pada foto ini? Oke, jadi kita akan start dari cropping komposisinya dulu. Karena menurut gue di sini ada komposisi yang agak sia-sia nih di sebelah sini. Jadi gue agak cropping dikit. Dan gue pengen posisi matanya si Eko tuh ada di, kalian bisa lihat ya, di grid rule of third gitu. Walaupun ini nggak harus kalian ikutin sih. Sebenarnya penempatan posisi cropping objek tuh ya sesuai selera kalian aja. Tapi ya menurut gue ini terlihat lebih baik daripada fullnya tadi. Nah ya, daripada fullnya kayak gini. Jadi gue lebih suka dia agak di cropping. Jadi nggak ada ruang kosong juga di bagian kanan kirinya. Oke. Lalu
Pertama gue akan naikin cahayanya dulu karena sebenarnya gambar ini terlihat kurang bisa dikonsumsi karena terlalu gelap ya. Kita akan naikin cahayanya, exposure-nya di sini. Biasanya di beberapa editing software disebutnya brightness, tapi kalau di sini exposure kita naikin. Dan kalian paham maksud gue tadi di sisi mukanya Eko tuh terlalu rusak gitu menurut gue. Bukan, sorry kok ya, bukan muka lu rusak gitu, tapi pada foto ini muka lu kayak skin tone-nya tuh berantakan, warnanya terlalu merah. Nah, apa yang gue lakukan, gue akan meningkatkan kontrasnya dan kita bisa mulai melihat sudut-sudut cahayanya terlihat lebih tegas di sini. Highlight-nya bisa kita naikin kalau mau lebih tegas, tapi gue sih nggak mau terlalu ekstrim juga di highlight. Dan shadow-nya akan kita kurangin banget. Karena gue bertujuan untuk jangan sampai orang terganggu dengan skin tone-nya yang rusak itu. Jadi menurut gue lebih baik kita ilangin aja detail yang rusak ini, skin tone-nya. Dan ini juga memang tipe-tipe foto low light tuh banyak banget yang kayak gini. Lalu black-nya gue kurangin juga. Nah sekarang ya mukanya Eko barely noticeable gitu, nggak begitu kelihatan. Lalu nggak berhenti di situ, gue juga biasanya buat bikin fotonya lebih tegas, gue biasanya ngasih efek kayak clarity. Ini nanti kepake banget di dua foto yang selanjutnya kita edit, tapi di sini paling nggak dia bisa ngasih kesan agak sharp gitu. Nah kalian bisa lihat langsung hasilnya dia kayak langsung tajam banget gitu kan. Dan kita mainin warna juga karena menurut gue untuk low key kayak gini warnanya agak terlalu keras, jadi gue biasanya ngurangin vibrance juga, jadi warnanya agak lebih redup gitu, nggak terlalu kontras keras. Dan ya ini bisa kepake. Atau kalau kalian sebenarnya kalau di file yang kita tadi muka Eko-nya udah bener-bener gelap banget, sebenarnya di sini masih bisa kepake dimana mukanya nggak terlalu mendistraksi juga, orang tahu oke itu gelap, nggak seharusnya kelihatan gitu kan. Tapi kalau kalian pengen memang lebih gelap lagi mukanya, kalian bisa turunin lagi blacknya. Nah kayak gini. Cuman memang menurut gue lebih enak kelihatan dikit, jadi ada sedikit detail aja gitu biar orang tahu bentuk fotonya tuh kurang lebih seperti apa. Dan ya itu dia sudah jadi untuk foto pertama. Oke, sekarang kita masuk ke foto yang kedua. Foto yang pertama udah jadi dan menurut gue cukup consumable buat Eko upload di Instagram. Mungkin ya gue nggak tahu dia mau upload atau enggak, tapi ya oke itu dia. Lalu kita masuk ke foto yang kedua. Tapi foto yang kedua di sini sebenarnya perubahannya tidak terlalu banyak karena ketika gue ngambil gambarnya langsung saat itu, gue sebenarnya langsung suka dengan hasilnya. Kita lihat. Nah ini dia. Menurut gue ini portrait yang berwarna dan terlihat menarik. Gue suka banget dengan tone-nya, dimana ada dua tone warna. Di sini ada warna ungu untuk samping-samping kiri kita atau kanannya Eko, dan juga ada warna biru di kanan kita gitu kan, kanannya kamera. Dan menurut gue ini memang terlihat asik banget. Tapi kalau kita lihat file originalnya itu seperti ini. Menurut gue sih udah terlihat cukup mateng. Memang cuma butuh sedikit tweaking aja biar mungkin lebih appealing. Tapi menurut gue file originalnya kalau kalian mau upload juga ini udah kelihatan lumayan cakep. Mungkin rahasianya adalah di setup lighting kita kemarin, dimana kalian bisa nonton videonya ada di situ atau kartnya udah nongol kali ya. Kalian bisa cek linknya juga di deskripsi gitu kan. Kita lanjut aja buat ngedit. Nah ini file originalnya kayak gini. Oke, sekarang kita akan reset dulu apa yang gue lakukan pada foto ini biar kita bisa ikutin. Kita reset all dan ya ini fotonya. Sebenarnya yang paling noticeable adalah fotonya menurut gue agak terlalu gelap untuk dikonsumsi. Jadi memang paling dasar adalah kita naikin exposure-nya dulu. Kita naikin exposure-nya, kenapa dia nggak mau ngikut? Suka gitu, kalian sabar-sabar aja kalau pakai HP ya. Kita naikin exposure-nya ke bagian yang dirasa cukup enak gitu buat dinikmati, buat dilihat gitu kan. Dan menurut gue ini adalah titik exposure yang sudah cukup baik. Lalu gue selalu naikin kontras. Gue itu demen banget high contrast image. Bukan yang high banget, cuman maksud gue dengan kita naikin kontras tuh warna juga terkesan lebih pop out gitu, lebih kelihatan, lebih tegas. Jadi gue biasanya naikin kontras, tapi nggak perlu tinggi-tinggi banget. Nah tuh kan warnanya tuh kayak langsung lebih dramatis gitu nggak sih? Lalu kita bisa naikin shadow-nya. Kalau misalkan mau naikin beberapa detail kayak di lehernya ini kan gelap banget. Cuman kita nggak bisa terlalu tinggi juga karena nanti jadi ekstrim ya. Gambarnya jadi justru detail backgroundnya yang keangkat dan gue nggak mau itu. Jadi ya menurut gue mungkin itu salah satu kendala.
atau kita bisa pakai selective edit, tapi gue tidak akan mempraktekannya di sini karena memang kemarin gue untuk foto-foto ini tidak menggunakan selective edit kecuali untuk yang foto nanti kita bahas. Karena kemarin bener-bener gue habis moto, gue langsung edit, cobain di HP karena gue nggak yakin gitu, gue pengen tahu apakah filenya benar-benar uploadable dan bisa diapresiasi orang-orang, dan menurut gue setelah gue edit di Lightroom cukup oke gitu. Nah ini sebenarnya udah oke banget sih. Ini gambarnya menurut gue udah oke banget buat diupload. Cuman gue biasanya, karena kemarin kan ada contoh fotonya, gue lupa oleh fotografer siapa, kalau nggak salah yang namanya agak Rusia gitu. Dia kayak punya efek clarity gitu, makanya gue biasanya nambahin efek clarity juga biar lebih dramatis. Nih kalian bisa lihat nih ya perubahannya. Tuh langsung kayak keras gitu loh. Cuma sayangnya Eko tidak make up ya. Model-model di sini tidak ada yang make up. Jadi ya udah kelihatan juga gitu detail-detail di mukanya. Tapi clarity ini, clarity, tekstur dan juga ada sharpening tapi kayaknya yang ini deh. Nah iya. Ini sebenarnya memberikan gambar yang seolah-olah tuh tajam gitu. Seolah-olah detailnya kelihatan semua. Ya memang kelihatan, cuma maksud gua dengan metode-metode clarity, tekstur dan sharpening di software tuh kayak orang jadi bisa mengapresiasi gambarnya tuh lebih seolah-olah tajam gitu. Jadi seolah-olah gambar dari kamera HP ini tajam banget. Padahal aslinya juga nggak se-ekstrim itu gitu loh. Nanti akan kelihatan di foto yang selanjutnya. Tapi paling nggak, ya ini gua nambahin clarity dan menurut gua fotonya Eko sudah jadi. Sudah bisa buat di-upload. Sekarang kita lanjut ke foto yang terakhir. Nah, ini yang paling ekstrim editannya menurut gua, dan di sini adalah kunci dari tutorial kita saat ini ya. Biar lebih bisa memberikan gambaran yang lebih jelas dari efek-efek yang kita aplikasikan. Nah, kita akan buka fotonya. Ini adalah foto akhir hasilnya, hasil akhir jadinya. Dan menurut gue ini foto yang mantep banget. Bahkan gue sempat upload juga di Instagram gue sebelum video photoshootnya tayang, dan banyak yang mengklaim gila gambarnya tajam banget padahal cuma pakai HP. Padahal itu adalah rahasia dari si software ini juga. Jadi kalau kita lihat versi sebelumnya, versi originalnya kalian akan melihat ketajaman yang sangat berbeda, dan bahkan ada tangan sebenarnya. Karena foto yang ini memang tricky banget ya. Kita ngambil beberapa kali, nggak dapet yang kelihatan bagus, tapi ada tangan si Nanda Jati ya, ada tangannya Cimeng. Dan kita akan lihat nih originalnya kayak gini. Nah, kalian bisa lihat bener-bener dari segi ketajaman beda banget. Dan ada tangan di atas itu, kalian bisa lihat nih ada tangan nih ya. Ya gue nunjuk gini kan sebenarnya kalian nontonnya dari screen record ya, nggak kelihatan juga. Tapi kalian bisa lihat di kiri atas itu ada tangan, dan gambarnya nggak setajam hasil jadinya. Kita lihat lagi hasil jadinya. Tajam, renyah gitu kan. Karena software gitu. Nah kita akan merecreate ini lagi. Kita reset lagi filenya. Kita reset all. Dan dia akan kembali ke file originalnya. Ini dia, gambarnya kurang tajam, masih ada tangan, agak bahasanya bocor gitu kan. Kalau lagi photoshoot ada gambar bocor, dan bagaimana cara kita memperbaikinya. Oke, pertama gue selalu naikin exposure dulu, karena gambarnya gue rasa agak terlalu gelap. Yang kedua mungkin tadi nggak terlalu gelap ya, tapi yang ini sangat gelap menurut gue, karena memang kita memanfaatkan shutter speed tinggi untuk mendapatkan gambar yang still kayak gini. Jadi kita harus naikin agak banyak ya, mungkin sekitar ini. Gue rasa ya ini udah cukup terang, bisa kepake. Lalu kita naikin kontras juga. Kontras biar gambarnya terasa lebih punchy, lebih pop out gitu ya warnanya. Kalian bisa lihat kontras warna merah dan birunya itu jadi lebih jelas, lebih pekat gitu antara merah dan birunya. Tapi rahasia dari ketajaman itu adalah efek yang tadi gue omongin. Clarity, tekstur, dan sharpening. Kalian bisa lihat ya, gue nambahin clarity aja nih. Kalian bisa lihat detail-detail debunya itu langsung pada nongol. Tekstur gue naikin juga. Detailnya langsung kelihatan mantep banget gitu. Walaupun file original dari HP-nya nggak terlihat setajam itu, tapi memang gue juga cukup mengapresiasi HP-nya karena memang ini pun tidak akan bisa dilakukan kalau detailnya secara informasi nggak ketangkep. Tapi ini memang secara informasi ketangkep gitu. Cuman secara software kita cuma naikin kontras dan sharpness-nya aja, dan clarity itu kan kayak apa ya, batasan antara satu dan yang lainnya. Tapi yang jelas
Ini memang secara file dari HP-nya udah dapet titik-titik tersebut. Kita cuma membuat titik-titik detail tersebut lebih kelihatan. Nah, ini menurut gue jadi terkesan tajam banget. Lalu selanjutnya kita ilangin tangannya dulu, yang di bagian kiri atas. Ini juga sebenarnya gampang banget ya di Lightroom. Kalian tinggal pilih healing tool. Ini nih yang Hansaplast, kalian bisa lihat kiri bawah. Tek. Nah, ini healing brush yang gue kurang suka dari HP, dari Lightroom HP. Ini terjadi banget di sini masalahnya karena bocornya itu kan di kiri atas dan dia toolsnya di kiri atas. Gue nggak tahu ini bisa digeser atau enggak toolsnya karena selama ini gue cari-cari nggak ada, itu malah ngebrush. Jadi kita ulang dulu. Lalu di sini juga malah pengaturannya ya kan, pengaturan ukurannya tuh atau feathernya kalau kalian pengen lebih soft untuk edge-nya, pinggirannya. Tapi gue nggak tahu ini bisa dipindahin apa enggak. Cuman ya begitu kita start buat painting bagian yang mau di heal, dia akan hilang. Makanya kita bisa nge-heal tangannya ini kayak gini. Tek. Nah itu dia. Kayaknya brushnya agak kegedean deh. Lalu sistem healing tool adalah kita akan mereplace gambar yang kita pilih tadi menggunakan brush tool. Lalu kita pilih bagian mana dari gambar kita yang akan mengisi bagian tersebut. Makanya nih dikasih lihat gambar grafiknya kayak gitu. Nah, kita bisa ngisi kayak gini misalkan. Gue rasa ini terlihat lebih natural ya. Lalu kita oke, checklist. Pokoknya mah ini gambarnya langsung jadi gitu. Tangannya bocornya hilang dan ini memang maksudnya tools ini bisa sangat membantu dan sangat kepake di sini karena kasusnya memang backgroundnya warna hitam. Kalau mungkin backgroundnya agak lebih tricky gitu, punya detail-detail yang lebih komplit, lebih rumit, ya mungkin kalian harus ngakalin juga dari feather tadi dan lain sebagainya. Di sini bisa work really well karena kita menggunakan background hitam dan detail-detail asapnya ketemu asap lain tiba-tibanan terlihat oke-oke aja gitu, nggak ada yang salah di sini. Dan ini fotonya benar-benar kelihatan mantep. Lalu untuk menambah dramatisasi biasanya gue cuma nambahin vignette aja udah. Vignette kalau kita ke kanan dia warna putih ya. Bentar, gue kasih lihat kalau kita ke kanan dia warna putih, mengganggu ya. Oke, kita jadiin warna hitam. Nah, ini kan kayak jangan terlalu ekstrim juga ya. Vignette tuh kalau terlalu ekstrim kebaca tuh jadi pemula gitu kesannya. Kita lihat lagi versi originalnya untuk membandingkan. Ini adalah hasilan editan kita barusan bareng-bareng ya kan, bareng kalian gitu. Kalau kalian mau nyoba, gue kasih file originalnya juga di deskripsi, download aja. Gue nggak tahu nanti sebenarnya kita uploadnya pakai hosting apa, tapi ya pokoknya gue akan berusaha taruh file originalnya. Ini file aslinya. Ini file hasil editan kita. Ketajamannya itu loh, yang kayak langsung, wah, kayak pakai kamera beneran ya. Kalau gitu kamera HP lebih make sense daripada beli kamera beneran. Tidak juga. Karena untuk kebutuhan printing gede, misalkan buat majalah aja nih, kita zoom aja nih, misalkan segini, udah rusak. Kalau kalian lihatnya di majalah gitu udah rusak. Tapi most of the time kebutuhan kita sekarang adalah untuk platform Instagram memang. Dan menurut gua dengan foto pakai HP 3 jutaan ini, diedit pakai HP 3 jutaan ini menggunakan software berbayar sebenarnya ya. Gue nggak tahu kalau kalian nggak punya langganan subscription Adobe-nya ini langganannya berapa, tapi ya udah dengan budget yang seadanya sebenarnya. Ini kan HP juga masuknya mid range ya, bukan yang high end atau flagship juga. Jadi menurut gue ya udah tidak ada batasan untuk berkarya dan ini adalah contoh karya yang menurut gue oke banget buat di-upload, apalagi hasil foto dan juga dieditnya menggunakan si HP ini sendiri. Kayak ngomong gue belibet ya sebenarnya ya. Tapi ya gue rasa kalian paham apa maksud gue di situ ya kan. Oke, jadi itu aja buat video kali ini. Semoga bermanfaat, semoga bisa jadi wawasan tambahan buat kalian, semoga berfaedah, semoga apalagi Ska? Semoga kalian semua bisa semakin produktif dan menjadi orang yang berkarya atau membuat konten yang berkualitas di platform media online ya kan. Jadi kalian tidak perlu ngeprank gitu kan, prank sampah dan lain sebagainya.
menemukan obat gitu kan. Jadi kalian nggak perlu yang gitu-gitu gitu loh sekarang. Jadi kalian udah silahkan berkarya di jalan yang benar. Oke, itu aja sedikit dari gua. Kayak biasa kalau misalkan ada koreksi, saran atau pertanyaan, atau kalian punya konsep editing yang berbeda, kalian bisa taruh semuanya di kolom komentar. Kalian juga bisa cobain, tadi gua udah sebutin filenya ada, gua taruh di deskripsi. Kalian bisa download, cobain sendiri di HP kalian. Dan seperti biasa juga, jangan lupa buat like videonya kalau kalian suka, share ke teman-teman kalian yang mungkin tertarik, dan pastinya subscribe ke channel SM Media untuk mensupport kami terus memberi konten yang lebih berkualitas dan bermanfaat di masa mendatang. Jangan lupa komen sebanyak-banyaknya ya, biar algoritma kita tuh naik gitu. Kita sambil diskusi di bawah, apa yang kurang dari editan gua, apa yang bisa lebih diimprove, dan lain sebagainya. Itu aja, gua Erwin, di belakang kamera Deska, dan jangan lupa untuk berkarya.